Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar di materi terakhir teks ulasan, dan kita akan ulangan di hari Kamis. Jadi kita setelah melakukan atau setelah menulis teks ulasan, kita harus menelaah dan merevisi teks ulasan yang kita buat. Tujuannya apa? Karena ketika kita pertama kali menulis itu pasti tentu banyak kekurangan. Misal terletak di ini yang sering terjadi aja ya, kurangnya huruf. Itu pertama. Yang kedua, penulisan di dan ke. Ada yang harusnya disambung malah dipisah, harusnya yang pisah malah disambung. Itu nanti masuknya kepada telaah penggunaan ejaan. Terus nanti belum lagi harusnya titik malah dikasih koma, harusnya koma malah kasih titik, itu tanda baca, itu juga termasuk ejaan. Penulisan huruf besar dan huruf kecil itu juga masuknya ke ejaan. Tuh. Terus yang kedua, menelaah bagian kalimat. Kalimat ini biasanya kalian itu menggunakan yang paling sederhana aja ya. Itu tidak hematan kata atau kemubahajiran. Misalkan nanti jam 9 kita naik ke atas gedung. Namanya naik itu udah pasti ke atas kan gitu. Itu jadi harusnya cukup yang dipakai ke atas atau naik aja, salah satunya itu salah satu ketidakhematan. Misal contoh lain lagi, kelogisan kalimat. Logisnya kalimat itu misalkan untuk Bapak Tommy Rianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau waktu dan tempat dipersilahkan itu, yang dipersilahkan itu Bapak atau waktu dan tempatnya, ya kan? Waktu dan tempat dipersilahkan. Biasanya orang-orang ngomongnya seperti itu, ya kan? Jadi seperti itu mending nggak usah dipakai. Jadi langsung untuk Bapak Tommy Rianto dipersilahkan maju. Udah cukup itu aja. Terus apa lagi? Untuk menghemat waktu, untuk menyingkat waktu. Nah, waktu itu nggak bisa disingkat. Masa bar jam 1 langsung disingkat jadi jam 2 kan nggak bisa. Kalau dihemat itu bisa. Untuk menghemat waktu, marilah acara pada pagi hari ini segera kita laksanakan. Nah, seperti itu. Terus ini kalau masalah kalimat bermakna ganda, ini tadi hampir sama kayak agar supaya, terus itu tadi tidak sejajar, tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap ini contohnya itu Tommy makan roti hari ini. Nah, misalkan S-nya nggak ada, berarti langsung makan roti hari ini. Ini berarti kalimatnya tidak lengkap karena apa? Tidak ada subjeknya. Seperti itu. Ya, paham ya? Karena bagian terpenting dari kalimat itu 2, S dan P. Ya. Kalau tanpa S dan P itu bukan kalimat. Tapi ada pendapat ahli itu yang cukup P saja itu udah merupakan kalimat. Contoh, pergi. Itu udah kalimat intinya yang menyuruh kalian tuh pergi. Tuh. Tapi untuk tingkatan sekelas kalian cukup itu dulu aja. Harus ada S dan P. Kalau nggak ada salah satunya itu belum ada, berarti belum
dianggap sebagai kalimat lengkap. Tidak sejajar. Ini contohnya gini. Pemasangan penyelesaian gedung ini tinggal dipasangi listrik, memasang air, mengecat tembok, merapikan lantai, merapikan atap. Tadi itu yang pertama apa? Dipasangi listrik, memasang apa tadi? Air, mengecat tembok, dan merapikan lantai. Yang pertama apa tadi? Dipasangi listrik. Tapi yang kedua, ketiga, dan keempatnya tadi apa? Memasang air, terus mengecat tembok, dan merapikan. Nah, yang tiga ini kan semua. Kenapa yang awalan tadi itu dipasangi? Ya, itu tidak sejajar. Harusnya memasang listrik, memasang saluran air, mengecat tembok, dan merapikan lantai. Ya. Kalau depannya semua, ya harus semua. Jangan pakai pasif. Itu yang pertama kan tadi pasif, dipasangi listrik kan gitu. Harusnya memasang listrik. Paham? Pokoknya kalau itu aktif, kalau di itu pasif. Kalau semuanya aktif ya ini harus ikut aktif, jangan ada yang pasif gitu loh. Itu supaya kalimat itu jadi sejajar. Tidak hemat udah oke. Terus bermakna ganda itu yang karya penulis unik itu segera diterbitkan. Nah, ini yang maknanya kan ganda. Yang unik itu karyanya penulis atau penulisnya yang unik gitu loh. Bermakna ganda. Kalau pengen karya yang unik ya karya unik penulis itu segera diterbitkan. Tapi kalau yang unik itu penulisnya berarti karena karya milik penulis yang unik itu segera diterbitkan. Gitu loh. Paham? Karya penulis unik. Nah, ini yang unik apanya? Karyanya atau penulisnya? Kalau karyanya yang unik ya karya unik penulis itu mau diterbitkan. Tapi kalau yang unik penulisnya ya karya milik penulis yang unik itu segera diterbitkan. Jadi uniknya ini menempel di karyanya dulu atau di penulisnya dulu gitu loh. Nah, kalau ini tadi kan karya penulis unik itu. Nah, yang unik apanya? Penulisnya atau karyanya gitu loh. Anak Tommy dipanggil dokter untuk masuk ke ruangan. Nah, ini juga maknanya ganda. Anak Tommy, maksudnya itu anak yang bernama Tommy atau anaknya Pak Tommy kan gitu. Kalau di rumah sakit emang biasanya manggilnya anak Tommy, Bapak Sulistyo, ya kan? Kalau anak kecil ya manggilnya anak Tommy kan gitu. Nah, itu anak yang bernama Tommy atau anak Bapak Tommy gitu loh. Kalau yang diharapkan memang namanya anak Tommy ya berarti itu sudah benar anak Tommy dipanggil untuk masuk ke ruangan untuk diperiksa. Tapi kalau yang dimaksudkan itu anaknya Pak Tommy ya berarti anaknya Pak Tommy dipanggil dokter untuk masuk ke ruangan untuk diperiksa. Paham ya? Tuh, makna ganda pokoknya menimbulkan tafsiran beda tafsir, beda penafsiran. Jadi misalnya, ini kok bisa dua makna. Nah, itu namanya bermakna ganda. Nah, itu 1, 2. Yang ketiga sampai 3, 4, 5, 6 ini yang ditelaah itu pertama judul, ya. Syaratnya apa? Jelas, menarik, dan sesuai dengan isi. Contoh, memang gawe teks judul teks ulasan apa? Judul teks ulasan apa kemarin? Apa? Lah ya apa? Judul nih. Judul si mata satu rak.
judul anune, judul teksnya. Oh gitu. Nek kamu apa mau? Review 99 Nah, Eropa. judul teks ulasan yang kalian buat itu berbeda dengan judul buku atau karya yang kalian lihat atau baca. Jadi ini tadi ada tambahan review, berarti kan ulasan apa tadi? 99 Eropa. Ulasan buku atau film 99 Cahaya di Langit Eropa. Ini udah jelas, menarik dan sesuai dengan isi yang dilihat apa dibaca kan gitu. Terus yang kedua, menelaah kelengkapan isi teks ulasan. Jadi kalian setelah menulis harus kalian telaah. Sudah sesuai belum dengan struktur isinya? Udah ada judulnya belum? Ada orientasinya belum? Sinopsisnya udah ada apa belum? Terus penilaiannya udah ada apa belum? Yang terakhir rekomendasi ya. Kalau belum ada, tambahkan. Gitu ya. Hanya ketika nulis ya, setelah nulis ditelaah lagi kelengkapannya itu udah sesuai apa belum. Ini yang ketiga, deskripsi subjek ulasan. Nah, subjek ulasan ini harus jelas. Contohnya kalian mau mengulas apa? Buku ya buku, film ya film, gitu ya. Jadi ketika kalian mau menelaah buku ya harus jelas penulisnya siapa, editornya siapa, tebalnya berapa, terus penerbitnya mana kan gitu. Kalau film ya harus produsernya siapa jelas, sutradaranya siapa jelas, durasinya berapa jelas, terus produksi film mana, terus genrenya apa, tokohnya pemainnya siapa gitu ya, ditulis semua. Terus menelaah kebenaran pendapat pribadi atau opini. Nah, maksudnya apa? Kebenaran pendapat pribadi atau opini. Ini menelaah tentang kelebihan dan kekurangan yang kalian sampaikan di teks ulasan yang kalian buat. Misalkan kelebihanmu apa? Kelebihanmu apa? Kelebihan itu. Penilaian, bagian penilaian. Atau apa namanya bisa membawa pembaca ke sejarah masa lampau. Oh gitu. Nah itu nanti ditelaah sesuai enggak dengan buku yang dibaca atau film yang diputar atau ditonton kan gitu. Kalau udah sesuai berarti itu benar. Tapi kalau tidak sesuai berarti kamu harus membenarkan kan gitu. Jadi di sini menelaah kebenaran pendapat tentang penilaian baik atau buruknya karya yang kalian ulas. Paham ya? Dah, mungkin sekian materi pada hari ini. Besok Rabu kalau kalian mau berangkat silahkan. Nanti kita belajar bareng. Nanti hari Kamis kita ulangan. Sekalian memberi kisi-kisi untuk PTS genap. Baik. Bagi yang belum paham ya bisa ditanyakan kembali. Bapak akan mereview sedikit bahwa setelah kalian menulis teks ulasan, hal yang perlu kalian lakukan adalah menelaah kembali. Nah, menelaah dan merevisi. Kalau sudah ditelaah ada kesalahannya direvisi. Contoh pertamanya itu judul, menelaah judul. Setelah judul kalau sudah sesuai dengan syarat, maksudnya itu dengan jelas, menarik dan sesuai dengan isi, biarkan. Tapi kalau belum tepat, revisi. Gitu. Yang kedua, menelaah kelengkapan isi. Kelengkapan isinya itu berarti apa yang kalian telaah itu harus sesuai dengan struktur isinya. Udah ada judulnya belum? Kalau belum, buat. Udah ada orientasinya belum? Kalau belum, buat. Kalau udah ada, biarkan. Terus sinopsisnya ada apa belum? Belum. Buat. Kalau udah ada, biarkan. Begitu seterusnya sampai rekomendasi. Terus yang ketiga, deskripsi subjek ulasan. Ini harus sesuai dengan apa yang kalian ulas. Kalau buku ya ditulis bukunya secara jelas, terbitan mana, pengarangnya siapa,
penulisnya siapa, editornya siapa, halamannya berapa, penerbitnya mana, seperti itu. Kalau film, ya produsernya siapa, sutradaranya siapa, pemainnya siapa, terus genrenya apa, durasinya berapa, itu harus jelas dan benar. Kalau udah benar, biarkan, salah, revisi. Yang keempat, menelaah kebenaran pendapat atau tentang penilaian kalian. Misalnya filmnya itu sebetulnya bagus, tapi kamu menilai filmnya itu kurang gini nih. Nah, itu tidak sesuai, berarti harus direvisi. Tapi kalau sudah sesuai, biarkan. Terus yang kelima, penggunaan ejaan. Ejaan itu yang mulai dari penulisan kata, pilihan kata, penulisan kata depan dan atau awalan, atau imbuhan kan gitu. Terus tanda baca. Kalau udah sesuai biarkan. Kalau belum sesuai, tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, revisi. Yang terakhir, menelaah penggunaan kalimat. Ini yang kalimat tidak lengkap, kalimat tidak sejajar, tidak hemat, bermakna ganda dan tidak logis. Kalau ada, direvisi, tapi kalau udah benar semua, biarkan. Baik, cukup sekian materi pada kali ini. Kalau yang belum paham bisa kalian bertanya secara WA pribadi. Kalau yang sudah, silahkan ditelaah sendiri tulisan teks ulasan tersebut. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.